Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nurjannah, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan, yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Yang pertama, sistem pemungutan pajak. Ada beberapa macam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, Full Sole Assessment System. Sole Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Full assessment ini mulai diberlakukan dan resmi dilakukan sejak tahun 1984 hingga saat ini. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Sole Assessment System. A. Penentu besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. B. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, melaporkan pajak. C. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telah lapor, telah bayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua, Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak, Official Assessment wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan, PBB, atau jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment. A. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. B. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. C. Pajak terutang adalah setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. D. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga, Semi-Sole Assessment System. Semi-Sole Assessment System adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan juga fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus. Sistem Semi-Sole Assessment ini telah diterapkan di Indonesia mulai tahun 1968 hingga tahun 1983. Ciri-ciri Semi-Sole Assessment System. A. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Materi yang kedua, tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak tetap atau regresif. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya besarnya tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, dari jenis pajak tetap ini yaitu besarnya tarif bea materai
di mana untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun nilai pajaknya sebesar 3 juta, tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang jumlah besarnya tetap atau sama. Yang kedua, tarif pajak yang sebanding atau proporsional. Tarif pajak sebanding merupakan tarif pajak yang berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya, dari jenis tarif ini yaitu untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%, juga pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 0,5%. Yang ketiga, tarif pajak yang meningkat progresif. Tarif pajak meningkat adalah keadaan di mana persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contohnya dari tarif pajak yang meningkat ini yaitu pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang keempat, tarif pajak yang menurun atau degresif. Tarif pajak yang menurun atau degresif adalah keadaan di mana persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang, termasuk di dalam praktik perundang-undang Indonesia. Terdapat 3 jenis tarif pajak menurun yang bisa dibedakan menurut besaran penurunan tarifnya. Pertama, tarif pajak profesional yang persentase penurunannya selalu sama. Kedua, tarif pajak degresif yang besaran penurunannya semakin kecil jika DPV meningkat. Ketiga, tarif pajak progresif yang persentase penurunan tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Contohnya, penerapan dari jenis tarif pajak menurun ini yaitu tarif pajak atas penghasilan kurang atau sama dengan 10 juta sebesar 20%, sedangkan tarif pajak atas penghasilan kurang atau sama dengan 15 juta adalah sebesar 19%. Materi yang ketiga, fungsi pajak. Terdapat 2 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter atau anggaran. Memiliki makna bahwa pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara agar tercapainya kesejahteraan bersama. Maksud biaya di sini misalnya pajak dapat digunakan untuk pembiayaan rutin, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Contohnya, mengenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras. Tujuannya adalah agar harga minuman keras tersebut tidak terjangkau oleh semua kalangan. Harapannya adalah agar konsumsi minuman keras berkurang, sebab konsumsi minuman keras lebih banyak jeleknya dibanding baiknya. Namun demikian, kebijakan ini juga biasa berfungsi sebagai fungsi budgeter karena juga akan meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak atas minuman keras tersebut. Yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Memiliki makna bahwa pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Melalui fungsi ini pula, pajak diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Fungsi reguler atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai perlengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi budgeter. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.